Teman-teman, hari ini adalah vlog nih teman-teman. Nanti sebentar lagi saya akan menyiram bibit getah ini karena bibit getah sebelum ditanam ya teman-teman harus setiap hari disiram. Karena jika tidak nanti ada layu, rugi lagi kita. Karena bukan murah ya teman-teman, seperti begini. Bibit ini ya teman-teman, bibit getah ini ianya berharga satu bibit ini begini Rp5 kalau dibeli. Apalagi kalau yang sudah tinggi begini teman-teman, tinggi sudah ini ada beberapa kaki, ianya mahal kalau dibeli. Jadi keseluruhan ini ada 2 2000. Jadi kalau satu ini Rp5, jika tidak jaga betul-betul, oh rugi betul-betul teman-teman. Karena 2000 bibit ini kalau diringgitkan ianya mempunyai harga sebanyak Rp10.000. Tapi kalau dirupiahkan saya juga tidak tahu berapa jumlahnya. Besar kerugian teman-teman. Dalam 10.000 ringgit bibit itu kalau ada layu katakanlah 500, sudah berapa teman-teman? Rugi. Jadi kena dijaga teman-teman. Apalagi ini sensitif teman-teman karena ini cantuman. Getah jenis cantuman, jika ini sudah terputus atau sama ada ditarik atau terjatuh seperti begitu, karena ini sangat rentan sekali teman-teman. Kalau sudah terjatuh atau terputus, ini tinggal dibuang lagi teman-teman, tidak guna sudah. Jadi kena berhati-hati dalam pengurusan kita punya bibit getah ini. Jadi setiap hari harus disiram dengan jarak tertentu ya teman-teman. Hanya jika diletakkan begitu saja tanpa dijarakkan, ianya akan mengakibatkan kita punya bibit getah itu akan layu dengan cepat teman-teman. Hanya cukup sehari saja kita sudah dapat melihat bibit getah kita menjadi kuning. Bila kuning, ini akan mulai sudah proses di dalam layu teman-teman, pelayuan bibit getah itu. Jadi teman-teman, begitulah sedikit penerangan tentang saya punya bibit getah ini. Jadi ini adalah tumbuhan yang sangat-sangat sensitif teman-teman. Ini bukan seperti tanaman-tanaman yang lain. Jika tidak dijaga dengan betul-betul, memang kita akan menghadapi kerugian yang besar. Sensitif teman-teman. Jadi kalau di peringkat yang masih bibit seperti begini, apalagi yang jenis kawin ya teman-teman, kalau cara tanam tidak betul, cara pengurusan tidak betul, ini akan mengakibatkan kerusakan bibit teman-teman. Jadi karena dijaga betul-betul untuk meminimumkan kerugian. Bukan tidak ada yang layu teman-teman, cuma dapat diminimumkan, tidak banyak, mungkin sekitar puluh-puluh begitu, atau hanya beberapa. Jika diurus betul-betul tidak akan layu teman-teman. Jadi dalam pengurusan ini kita punya bibit getah, karena kenalah sentiasa berjaga-jaga dan juga mengurusnya dengan betul. Jadi hari ini saya akan menyiram. Teknik siraman itu, karena ingat teman-teman, jangan menggunakan air pipe. Teman-teman, jangan guna air pipe. Apalagi kalau yang direct pipe gitu teman-teman. Ini akan mengakibatkan juga bibit getah kita akan layu. Jadi karena diingat semua itu teman-teman, jangan guna air pipe juga. Paling terbaik kita menggunakan air daripada sungai kah, atau paling baik air hujan. Itu teman-teman. Last option teman-teman, boleh juga menggunakan air pipe ini, tetapi karena cara yang betul. Tidak boleh direct teman-teman, masukkan ke dalam tangki dahulu,
lalu kita biarkannya 2-3 minggu baru boleh dipakai untuk menyiram teman-teman, karena jika tidak kita akan melihat juga proses yang sama, daun-daun akan menjadi kuning dan tidak lama lagi akan layu jika menggunakan air pipe. Jadi satu lagi tips teman-teman, ini kita punya bibit gata tidak boleh direct dengan ini matahari teman-teman. Jika hanya direct dengan matahari memang akan mempunyai kesan juga teman-teman terhadap tumbuhan ini, karena tumbuhan ini juga rentan terhadap kita punya cahaya matahari. Sebab itulah perlu berhari-hari disiram teman-teman, karena apalagi kalau disiram di dalam polybag seperti begini, ianya cepat panas teman-teman. Sebab itulah tidak boleh ditumpuk di dalam satu tempat, karena memang kerugian yang tinggi kita hadapi teman-teman. Jadi nasib hari-hari dan sudah dijarak, hari-hari disiram ya teman-teman, dan sudah dijarak-jarak seperti begini, jadi dapat meminimumkan kita punya kerugian. Ya teman-teman, sekian tips. Lepas ini saya akan menyiram. Ya teman-teman, sekarang saya akan menyiram teman-teman. Jadi karena diingat saya menggunakan air hujan teman-teman daripada tangki. Jangan menggunakan air pipe untuk menyiram bibit gata, karena yang akan mengakibatkan kita punya bibit gata nanti mati. Jadi kerugian lagi. Karena diingat teman-teman, kita siram dulu. Kita siram betul-betul teman-teman, karena nanti besok kalau cuaca panas, jadi kita punya bibit gata pun agak sedikit segar lah, karena sudah disiram sedia pada waktu petang. Waktu pagi pun boleh teman-teman, tapi saya lebih memilih untuk menyiramnya pada waktu petang teman-teman, karena ianya memudahkan kerja kita di lain masa. Karena mungkin di awal pagi kita ke kebun lagi, jadi waktu petang lah masa untuk kita menyiram. Jadi teman-teman, seperti kita lihat di sini ada jarak ya teman-teman, ada beberapa kaki lah jaraknya, dan satu tumpuk ada 8 atau 6 teman-teman, jadi memudahkan kita untuk menyiram. Jadi kalau kita menyiram di sisi begini, jadi kita ulang lagi di sisi sebelah sini, jadi masuk di bagian di jarak ini, jadi kita sudah dapat menjimatkan kita punya tenaga dan masa teman-teman. Di sini lagi seperti kita lihat, kita siram sini pun boleh. Jadi begitu teman-teman, saya menyiram dulu. Nah ini teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notification bell ya teman-teman. Dan juga sharekan video ini jika merasakannya bermanfaat. Dan juga satu yang saya ingin katakan, pertanian adalah satu perniagaan. Jadi kena diingat itu, ini semua adalah kita punya perniagaan, jadi kena dijaga dengan sebaiknya, karena diuruskan juga dengan sebaiknya. Jadi terima kasih, selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.